Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu tantangan klasik lah ya di tempat kerja. Sesuatu yang mungkin sering Anda hadapi. Perselisihan atau ya perang antar departemen. Hmm, Sumber kita kali ini bab 94 dari buku The Rules of Management-nya Richard Templar. Judulnya aja udah menarik nih, berada di atas perang antar departemen. Oke. Yuk, kita langsung kupas tuntas saja ya. Misi kita hari ini, gimana caranya membekali Anda strategi cerdas biar tetap profesional, dan yang penting, gak ikutan kejebak dalam drama kantor yang, nguras energi banget ini. Iya, iya. Ini memang fenomena yang lumrah banget sih di banyak organisasi. Penyebabnya bisa macam-macam ya. Kadang ya rebutan sumber daya kan terbatas tuh. Atau persaingan kekuasaan, klaim wilayah. Kadang juga ya ampun, sekadar ego aja gitu. Kayak yang disebut di sumber kita nih. Ini tuh bisa sampai mendarah daging loh. Sampai-sampai direktur pun kadang ikut larut. Bisa jadi agak, gimana ya bilangnya, kekanak-kanakan gitu dalam persaingan internal ini. Mungkin ya karena tekanan juga kali ya, atau posisi mereka yang agak terisolasi. Dan Templar ini benar-benar nekenin loh betapa bahayanya kalau kita sampai ikut terseret ke dalamnya. Ini bukan cuma soal buang-buang waktu dan energi, yang jelas bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif kan? Pasti. Tapi risikonya lebih gede. Reputasi kita itu loh, bisa rusak parah. Bisa cepat banget kita dicap picik, nggak profesional, atau malah dianggap bagian dari masalahnya, bukan solusi. Jadi penasaran, separah apa sih jebakan reputasi ini menurut Templar? Jebakannya itu cukup dalam ya. Karena gini, begitu Anda terlibat, hampir pasti deh, Anda bakal didorong buat memihak. Oh gitu ya. Iya, dan disitulah masalah sebenarnya mulai. Kalau udah memihak satu sisi, otomatis kan, ya potensi konflik sama sisi lain. Atau minimal ada ketegangan lah. Padahal bisa jadi loh, nanti Anda perlu banget kerjasama sama musuh departemen Anda itu buat proyek ke depan. Wah iya juga ya. Nah, keterlibatan kayak gini jelas ngerusak tujuan besar perusahaan, menghambat kerjasama tim yang efektif. Itu poin penting banget soal konsekuensi jangka panjangnya ya. Jadi gimana dong caranya biar kita bisa kayak judul babnya itu tetap di atas pusaran konflik ini? Hmm, Templar kan ngasih beberapa langkah praktis nih. Pertama, dan ini kayaknya dasar banget ya, fokus ke kerjaan dan target tim kita sendiri. Betul. Jangan sampai drama di sekitar itu ganggu energi kita dari apa yang seharusnya jadi prioritas utama. Ini kedengarannya simple ya, tapi butuh disiplin loh. Mengarahkan energi kita yang terbatas itu ke tujuan inti kan jauh lebih strategis daripada dibuang-buang buat perselisihan yang seringkali ya gitu-gitu aja, nggak ada hasil positifnya buat kita atau perusahaan. Setuju. Nah, yang kedua, Templar menyarankan buat secara aktif hindari gosip atau nyebarin rumor soal departemen atau manajer lain. Ini krusial banget buat jaga integritas kita kan. Iya banget. Menariknya nih, Templar ngaitin ini langsung sama aturan lain di bukunya. Misalnya, aturan 91 yang intinya jangan ngeritik manajer lain. Oh, ada kaitannya ya? Iya, karena katanya tindakan itu bisa ngebakar jembatan yang mungkin kita perlu nanti. Terus aturan 90 juga soal jangan main politik kantor. Keseret arus. Ini nunjukin kedewasaan profesional sekaligus kesadaran strategis kita dalam navigasi lingkungan kerja. Oke, jadi fokus, hindari gosip. Terus yang ketiga, pertahankan sikap netral dan profesional. Secara konsisten. Nah, Jangan gampang kepancing emosi, jangan ikut nimbrung komentar sinis atau negatif, nggak peduli dari pihak mana datangnya. Intinya jadi sosok yang tenang, objektif, orang dewasa di ruangan lah gitu ya, walaupun situasinya mungkin lagi panas. Ini strategi yang kayaknya pasif tapi dampaknya bisa gede ya. justru di situ kekuatannya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, dengan sadar milih buat gak terlibat, Anda itu sebenarnya lagi aktif bangun aset paling berharga Anda, Aset apa tuh? reputasi. Anda bakal dikenal sebagai orang yang objektif, bisa diandalin, rasional. Dan yang penting, fokus ke hasil nyata, bukan ke intrik politik kantor. Orang lain, termasuk atasan atau pengambil keputusan, bakal lebih hargai integritas Anda. Kemampuan Anda buat lihat melampaui perselisihan kecil demi tujuan yang lebih besar. Oh, Ini bukan cuma sekedar bertahan loh, tapi benar-benar bangun fondasi kepemimpinan.
Jadi intisari dari semua ini buat Anda, para pendengar. Pesan Templar di bab 94 ini kayaknya bukan cuma hindari masalah ya. Bukan sekedar itu. Lebih dari itu, ini soal gimana memanfaatkan situasi konflik antar departemen secara strategis buat menguatin posisi dan reputasi Anda sebagai sosok yang bijak, fokus, dan efektif. Menjauh dari perang ini bukan berarti cuek atau apatis, tapi justru nunjukin kecerdasan Anda ngelola karir dan kontribusi ke perusahaan. Betul sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Daripada cuma mikir gimana caranya menghindari keseret konflik antar departemen, gimana kalau Anda mulai mikirin cara buat secara proaktif jadi jembatan penghubung. Menarik tuh. Di saat orang lain mungkin sibuk bangun tembok pemisah, bisakah Anda ambil peran sebagai fasilitator? Atau mungkin mediator informal? Langkah kecil apa nih? Mungkin sesimpel mulai percakapan positif aja sama kolega dari departemen seberang yang bisa Anda lakuin minggu ini. Buat mulai nunjukin kalau Anda nggak cuma mampu ada di atas perselisihan, tapi juga bisa bantu jembatanin itu semua. Demi kemajuan bersama. Gitu.